Halo Sobat KD. Lama nggak bikin video, jumpa lagi dengan channel Redaksi KD di video terbaru kami. Ini saya lagi ketemu sama kawan yang kebetulan, tenang aja mas, nanti di blur kok ini. Nanti di blur wajahnya. Ini masnya ini jadi freelance bagian pemulasaran mas ya namanya ya. Pemulasaran jenazah COVID di salah satu rumah sakit daerah. Ini sudah lama mas, kan? Udah ada berapa bulan? Udah sekitar baru 3 bulan. 3 bulan itu awalnya gimana kok masnya kok bisa ini biar kelihatan kayak interview beneran, jadi saya panggilnya mas gitu ya. Kok awalnya gimana kok dapat job itu? Yang pertama ya. Oh ya lupa masnya kan ini kan juga relawan di Basarnas ya? BPBD ya. Oh BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi juga tim BPBD juga punya tim burial tim pemakaman, nama idenya burial tim. Kebetulan saya juga ikut di situ. Berarti karena sudah kenal orang-orang yang berkecimpung di bidang kebencanaan dan bagian relawan itu, akhirnya terus direkomendasikan untuk job di situ mas ya? Atau gimana awalnya? Asalnya ikut BPBD itu di pemakaman. Di pemakaman dan ikut salah satu organisasi. Dua. Yang saya ikuti organisasi ada 2. Yang salah satu relawan, yang salah satu anggota Banom dari Nahdlatul Ulama. Dan di salah satu rumah sakit ada perkembangan karena sering dapat serangan atau teguran dari masyarakat yang kebetulan keluarganya meninggal di rumah sakit. Dan rumah sakit sudah merasa lelah. Terus akhirnya merekrut, mencari harian freelance. Itu kira-kira yang sampean ingat itu udah ada berapa jenazah yang dengan protokol pemulasaran COVID itu yang jenengan mandikan itu? Kalau dihitung ya tidak dihitung ya, mungkin sudah puluhan lah, belum sampai ratusan. Tapi belum sampai ratusan ya? Belum sampai ratusan. Itu proses pemulasarannya gimana mas? Apa seperti jenazah pada umumnya gitu? Yang kalau pemulasarannya sendiri, kalau mandikannya sama seperti jenazah pada umumnya. Misalnya kalau untuk jenazah putri itu khusus putri ya timnya ya yang memandikan ya? Kalau putri tetap sama kami, tapi kita mengajak salah satu anggota keluarga yang sudah muhrimnya. Kalau nggak ada yang muhrimnya, ya siapa saja yang penting perempuan. Itu pakai APD lengkap aja? APD lengkap untuk saat ini. Kalau pemulasaran yang dipemandikan, bukan kalau dulu kan tayamum. Kalau tayamum bisa level 2. Kalau sekarang memandikan sudah level 3. Lebih rapat. Karena di rumah sakit sendiri memikirkan keamanan kami sendiri dari tim pemulasarannya. Itu berapa lama proses memandikannya? Kalau semuanya kalau dihitung ya kurang lebih 1 jam selesai. Biasanya yang lama tuh menunggu galian makamnya, biasanya menunggu lama. Apa nggak takut mas memandikan jenazah COVID? Pribadi sendiri nggak takut ya. Awalnya pernah nggak punya rasa was-was kalau bisa terinfeksi gitu? Enggak, sudah biasa kan gini. Kan sudah pernah ikut relawan, jadi untuk berurusan dengan jenazah. Ya mungkin kalau di relawan. Ya kan kalau jenazah biasa kan udah biasa, cuma untuk COVID kan biasanya kan banyak orang yang takut lah karena virus yang mematikan, kabarnya kan gitu. Ya kalau pertama kali sih ya enggak ada was-was, biasa saja untuk perasaan saya sendiri. Tapi kawan saya yang salah satu kan 3 orang, salah satunya itu pertama kali itu
2 malam nggak bisa tidur. Kalau Jawa ini keton-ketonan dulu. Terus untuk ini Mas, untuk keluarga atau kawan-kawan dekat atau tetangga tahu nggak jenengan freelance pemulasaran jenazah COVID itu? Kalau keluarga ya jelas tahu. Kalau untuk Kawan-kawan juga tetangga nggak tahu ya. tahu. Tetangga juga semuanya tahu, tapi kan juga Terus saya- apa nggak dijauhi, nggak merasa khawatir gitu? Ya enggak lah, itu aja kok khawatir. Ya kemungkinan kan ada karena kan seperti yang kita ketahui kan banyak orang yang terlalu parno dengan COVID ini gitu loh. Intinya yakin aja kalau nggak ada apa-apa sebenarnya. Kalau kita selesai pemulasaran ya kita mandi dulu. Sebelum mandi pun semprot desinfektan. Dan tidak ada campurannya alkohol juga. Ya sudah yakin. Karena bajunya ya selesai habis buang bakar kok. Oh, berarti itu Mas yang jadi penasaran banyak orang kan, setelah dimandikan kan dipakein kafan kan, terus dibungkus juga dengan plastik ya, Ini ya plastik tiga dan lapis terus ada kantong mayat juga, Kantong mayat. terus ada peti. peti. Tapi kenapa kok kalau sudah sampai keluar rumah sakit ke makam kok ini kok masih disemprotin disinfektan di sekitarnya, sekelilingnya, terus yang tim yang memakamkan kok harus pakai APD? Itu tahu nggak alasannya kenapa? Kan katanya sudah aman kalau sudah di dalam peti itu, sudah dibungkus sedemikian rupa. Ya, kalau di dalam petinya sudah aman, tapi lingkungannya ya sebelum masuk rumah sakit kan juga bisa terinfeksi sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah di dalam peti, insya Allah sudah aman. Jadi mungkin itulah yang bikin masyarakat terlalu parno tuh mungkin itu ya kan, sudah masuk di dalam plastik, masuk di dalam kantong dan juga di peti sedemikian rapat, tapi waktu diantar ke pemakaman kok masih juga petugasnya pakai APD lengkap, terus disemprotin kayaknya tuh seolah-olah orang awam tuh mengira tuh virusnya bisa bocor. Jadi mungkin itu ya. Ya mungkin itu dari sebelumnya dari lingkungannya juga bisa, Wong. Nah, wong virus gitu. Ikut angin juga bisa kok. Tapi kadang gini orang saya, wah aku ora percaya karo corona kok marah kok. Nah sih nggak percaya ya terserah, jenengan nggak percaya. Tapi sebenarnya memang ada mayat jenazah yang terkonfirmasi dan terkonfirmasi positif ya, itu beda dengan jenazah biasanya. Kayak dari apa tuh yang kelihatan tuh dadanya itu udah beda dari jenazah biasa. Penampilannya beda ya. Iya, beda, ada perbedaannya. Dari warna atau dari apa? Apa dari agak membengkak atau gimana? Ya kalau membengkak enggak, tapi kayak beda gitu. Ya, tapi harus jeli juga melihatnya perbedaan itu. Jadi ada orang yang saya tidak percaya, bongkar aja mayatnya ya. Hati-hati aja, karena ya ikut aturan pemerintah saja. Nggak mungkin pemerintah yang menyesalkan rakyatnya juga. Tapi selama ini pernah nggak ada pihak keluarga yang keberatan? Nah, sering ya. Karena kan pernah sampai ke Polda pun saya berani lah. Datangi polsek aja sudah takut. Ya, memang seperti itu tugasnya. Nah, karena ada pihak keluarga yang nggak setuju sampai marah-marah, sampai bongkar makam. Kalau nanti tes pasti diambil tes swabnya positif ya agak kesulitan juga. Karena apa ya, dari pihak kepolisian yang rakyatnya ngengkel istilahnya, sing kudu gak percaya makam dibongkar diambil. Kalau sampai berita ya kepolisian juga dapat teguran dari poldanya, dari polisi tempat dapat teguran dari atasan. Untuk selama ini yang jenengan mandikan itu mayoritas usia masih muda apa usia lanjut? Rata-rata usia Dari 40 ke atas. dari sekian puluh. 40 ke atas, sekitar 40 ke atas. Yang sering ya sudah tua lah, yang punya Penyakit bawaan itu ya. penyakit bawaan ya, terutama itu kan penyakit bawaan otomatis dia menurunkan antibodinya. Nah,
kesempatan virus untuk menyerang ya emang paru-paru serang. Nah kalau nggak nyata ya aslinya nyata ada, tapi sebenarnya obatnya ya mudah kok. Biasanya kalau proses pemulasarannya siang apa malam? Ya siang malam. Siang malam ya. Berarti jenengan harus standby ya. Standby jam 1 malam juga berangkat, jam 2 malam, kadang ya pagi fajar berangkat. Yang nggak tentu kan, tergantung pihak rumah sakit itu jam berapa. Oh, kan Yurano tahu mati, aku mati jam 9 juga ono. Kalau setahu jenengan sebelumnya itu pernah nggak ada orang yang ditawari tapi takut nggak mau? Banyak. Banyak tawari takut ya. Rumah sakit pun sampai sekarang pihak rumah sakit juga masih mencari relawan baru. Ini jenengan di satu rumah sakit aja apa juga di beberapa rumah sakit? Di satu rumah sakit untuk pemulasaran. Karena sudah ada kontrak, tapi kontraknya freelance. Maksudnya bukan kontrak gimana kontrak kerja. Terus kontrak di situ. Suka dukanya jenengan apa? Selama bekerja di ini untuk yang pertama kali ya untuk memandikan jenazah ya. Pas sebelumnya sudah. Pertama kali. Maksudnya memandikan jenazah dari rumah sakit. Ya, Apa cuma COVID ini aja? cuma COVID aja. Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Suka dukanya apa? Mungkin. Kalau dipikir duka ya duka terus. Sedih ya kalau lihat Sedih terus kalau orang meninggal. sedih. Ya dibikin happy aja. Paling yo sing dukane kuwi apa ya awake panas. Ambekane sesat kuwi tau. Ya bukan sebelah kepiye APD lah. Berarti jenengan kan secara berkala dites ya? Tes swab ya? Ya, Rapid. rapid test, terus swab rapid 1 minggu 2 kali kadang. Ya kan itu juga tergantung biar rumah sakitnya selone kapan. Tapi itu bagian sudah dari tanggung jawab rumah sakit ya jenengan ya? Rumah sakit sudah. Ya rapid test swab. Ya makanya jangan takut ya kalau ada rapid test swab, jangan takut. Paling kalau swab yang mahal itu agak mahal, memang swab agak mahal karena alatnya sendiri juga mahal, bayar dokternya juga mahal. Ya wajar aja kalau swab itu mahal, wajar. Kalau rapid, kalau sekedar rapid kadang ada yang gratis gitu. Kalau rapid, kalau swabnya mahal. Jangan samakan rapid sama swab tuh, jangan samakan, beda. Bedanya itu. Oke, gitu aja bincang-bincang kita bersama. Ini disebutin namanya apa nggak usah ini? Nah, nggak usah. Disensor ya nanti ya? Apa disensor aja? Terserah aja. Oke. Pesan-pesan jenengan kepada masyarakat, monggo sedikit pesan. Ya kalau sedikit pesan gini, buat happy aja, buat senang. Karena apa? Obat sebenarnya itu dari diri sendiri. Kalau di hati, pikiran tenang, senang, happy, nggak usah mikir yang lain. Kalau masalah mikir keuangan ya kerja saja. Walaupun itu bisa dari kebijakan perusahaan masing-masing, itu pun yang kerja di pabrik. Ikuti kebijakan, ya, ikut aturan pemerintah, mungkin itu yang lebih baik. Ya kalau nggak percaya, sebenarnya ada, percaya saja. Tapi ya jangan dibuat susah, senang, bahagia, segitu aja toh. Wis aku yakin lah nak anggere awake seneng mesti ora kena corona. Mari sing lara mesti mari. Ngono wae ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Sampai jumpa di video berikutnya.